Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis arus kas. Sebelumnya perkenalkan, saya Rena Maynina dengan NIM 2302110920. Perkenalkan, saya Tira Putri Ananda dengan NIM 2302110867. Perkenalkan, nama saya Direnisa dengan NIM 2302110918. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusmandi dengan NIM 2302113283. Perkenalkan, nama saya Widya Rahmanyanti dengan NIM 2302110855. Perkenalkan, nama saya Afarik Muhammad Dinanda dengan NIM 23021271170. Baik, saya Tira Putri Ananda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi relevansi kas. Kas merupakan aset yang paling liquid dan menawarkan kepada perusahaan baik likuiditas maupun fleksibilitas. Dalam menganalisis arus kas masuk dan keluar perusahaan, termasuk operasi, pendanaan, dan sumber investasinya, merupakan salah satu pekerjaan investigatif yang paling penting. Analisis ini membantu dalam menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan. Likuiditas merupakan ketersediaan untuk menjadi kas dari aset dan liabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan untuk membayar liabilitas ketika jatuh tempo. Sedangkan fleksibilitas keuangan adalah kemampuan untuk bereaksi dan menyesuaikan diri dengan peluang dan tantangan. Baik, materi selanjutnya yaitu pelaporan berdasarkan aktivitas. Laporan arus kas melaporkan penerimaan kas dan pengeluaran kas berdasarkan operasi, investasi, dan pendanaan yang merupakan aktivitas bisnis utama perusahaan. Aktivitas operasi adalah aktivitas yang berkaitan dengan laba perusahaan. Aktivitas ini berkaitan dengan pos laporan laba rugi dan pos laporan posisi keuangan yang berkaitan dengan operasi, biasanya akun modal kerja. Selanjutnya, aktivitas investasi merupakan sarana untuk memperoleh dan melepaskan aset non-kas. Aktivitas ini meliputi aset yang diperkirakan akan menghasilkan pendapatan bagi perusahaan dan pemberian pinjaman dana dan penagihan pokok pinjaman yang diberikan. Sedangkan aktivitas pendanaan merupakan sarana mendistribusikan, menarik, dan menyediakan dana untuk mendukung aktivitas bisnis. Aktivitas ini meliputi peminjaman dan pelunasan dana dengan obligasi dan bentuk pinjaman lainnya. Aktivitas ini juga meliputi pendistribusian dan penarikan dana oleh pemilik modal dan imbal hasil atau dividen atas investasi. Selanjutnya, penyusunan laporan arus kas. Ada dua metode yang dapat diterima untuk pelaporan arus kas dari operasi. Yang pertama itu ada metode tidak langsung. Laba neto disesuaikan dengan pos pendapatan atau beban non-kas dengan akrual untuk menghasilkan arus kas dari operasi. Keunggulan metode ini adalah adanya pengungkapan rekonsiliasi dari selisih antara laba neto dengan arus kas operasi. Sedangkan metode langsung menyediakan setiap pos laporan laba rugi untuk akrual yang terkait dan dianggap memberikan format yang lebih baik dalam menilai jumlah arus kas masuk atau keluar operasi. Sekian materi dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusmandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan laporan arus kas. Nah, jadi langkah pertama dalam persiapan laporan arus kas yaitu kita harus memulai dengan laba bersih. Nah, laba bersih itu kita sesuaikan. Yang mana yang disesuaikan itu ada beban penyusutan dan amortisasi, terus ada lagi keuntungan dan kerugian dari penjualan aset tetap, dan juga ada perubahan aset dan kewajiban lancar. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Nah, penyesuaian ini penting untuk mengeliminasi transaksi non-kas dan menyesuaikan waktu pencatatan akrual. Penghitungan umumnya itu yang dilakukan itu seperti dari laba bersih itu kita tambah beban penyusutan dan amortisasi karena ini merupakan transaksi non-kas, terus ada lagi ditambah kerugian atau dikurangi keuntungan dari penjualan aset karena ini nih dimasukkan ke ini juga transaksi non-kas, terus ada lagi ditambah kas yang digunakan atau kas dikurangi dengan kas yang dihasilkan oleh perubahan aset lancar dan juga kewajiban jangka pendek. Nah, barulah dapat kita arus kas bersih dari aktivitas operasi. Dan juga kenapa sih laba bersih itu dijadikan titik awal? Nah, laba bersih itu dijadikan titik awal merupakan hasil dari laporan laba rugi, tapi disusun berdasarkan akuntansi akrual, bukan akuntansi kas. Karena di laporan arus kas ini harus berdasarkan kas, maka kalau di akuntansi akrual itu pendapat diakui itu benar-benar menghasilkan arus kas masuk. Nah, itu harus mengakui pendapatan itu yang benar-benar menghasilkan kas masuk dan juga beban itu yang benar-benar mengurangi kas, itulah akuntansi kas. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian agar laporan arus kas mencerminkan hanya kas aktual yang masuk dan keluar. Nah, contohnya misalnya ada laba bersih 100, terus ada beban penyusutan 30, ada keuntungan penjualan aset 5, ada kenaikan piutang 20, ada kenaikan utang usaha 10, maka kita tuh berdasarkan rumusan tadi kita tuh ada 100 ditambah 30 dikurang 5 dikurang 20 ditambah 10 maka dapat 115 yang merupakan arus kas bersih dari operasi. Nah, terus ada lagi penyesuaian non-kas. Nah, apa aja sih yang harus kita sesuaikan? Yang pertama itu beban penyusutan dan amortisasi. Ini harus kita tambahkan ke laba tadi.
metode penyusunan amortisasi adalah beban non-kas. Artinya nilai ini mengurangi laba tetapi tidak mengurangi kas perusahaan karena tidak ada pembayaran yang benar-benar terjadi. Karena penyusunan itu kan transaksi non-kas. Oleh karena itu, untuk menghitung arus kas aktual, angka ini ditambahkan kembali. Terus ada lagi keuntungan atas penjualan aset. Nah, ini harus kita kurangkan. Keuntungan penjualan aset telah menambah laba bersih, tetapi kas aktual dari penjualan aset dicatat di bagian investasi. Jadi agar tidak menggandakan efek kas, keuntungan ini harus dikurangkan dari laba bersih dalam bagian aktivitas operasi karena merupakan salah satu juga transaksi non kas. Contohnya keuntungan penjualan aset tuh $5.000. Nah, itu tuh harus kita kurangkan karena kas hasil penjualan sudah dimasukkan ke aktivitas investasi. Terus ada lagi penyesuaian atas perubahan aset lancar. Yang pertama itu ada kenaikan piutang usaha. Ini harus kita kurangkan. Alasannya jika piutang bertambah artinya ada penjualan secara kredit yang belum menghasilkan kas. Jadi walaupun laba diakui, tetapi kas tadi itu belum kita terima karena kita ini berdasarkan kas. Jadi oleh itu kenaikan piutang tadi ini mengurangi kas operasi dan perlu dikurangkan. Terus ada lagi penurunan piutang usaha. Nah, ini harus ditambahkan teman-teman. Karena jika piutang menurun, artinya pelanggan telah membayar utangnya, maka kas masuk. Maka dari itu kita tambahkan. Terus ada lagi penyesuaian atas perubahan aset lancar. Nah, ini nih contohnya itu kenaikan persediaan. Nah, kalau kenaikan persediaan harus kita kurangkan. Alasannya itu jika persediaan naik, perusahaan membeli lebih banyak barang terjual, maka ini mengurangi kas karena pembelian stok dilakukan dengan kas. Karena itu kenaikan persediaan adalah penggunaan kas, maka harus kita kurangkan. Terus ada lagi penurunan persediaan. Nah, ini harus kita tambahkan teman-teman. Jika persediaan menurun, berarti barang dijual tanpa pembelian baru, tidak ada kas keluar, bahkan bisa jadi kas masuk karena penjualan, maka harus kita tambahkan tadi. Nah, terus ada lagi kenaikan biaya dibayar muka. Jadi ini harus kita kurangkan. Alasannya biaya di muka itu merupakan kas yang dibayar sekarang untuk manfaat masa depan. Meski belum diakui sebagai beban, tetapi kas tadi sudah keluar, maka kenaikannya ini mengurangi arus kas, sehingga harus kita kurangkan. Terus kebalikannya dari yang tadi, kalau penurunan biaya dibayar muka itu harus kita tambahkan teman-teman. Karena jika turun berarti perusahaan mulai mengakui beban dari biaya yang telah dibayar di masa lalu dan tidak perlu membayar lagi sekarang. Jadi harus kita tambahkan gitu. Nah, terus ada lagi penyesuaian atas perubahan kewajiban lancar. Nah, penyesuaian atas perubahan kewajiban lancar itu ada kenaikan utang usaha. Nah, kalau kenaikan utang usaha harus kita tambahkan. Karena jika utang usaha meningkat, berarti perusahaan menunda tuh untuk pembayaran ke pemasok. Jadi uang itu ada di kita atau kas tetap di perusahaan. Jadi harus kita tambahkan. Terus ada lagi penurunan utang usaha. Kita harus menguranginya di laba yang tadi. Karena jika utang usaha menurun, berarti perusahaan telah membayar lebih banyak utangnya ke pemasok. Ini mengurangi kas. Nah, terus ada lagi penyesuaian atas kewajiban lancar, yaitu kenaikan biaya masih harus dibayar atau ditambahkan. Sama seperti utang usaha, jika beban masih harus dibayar meningkat, artinya perusahaan menunda pembayaran. Jadi harus kita tambahkan gitu. Terus ada lagi penurunan biaya yang masih harus dibayar. Nah, ini harus kita kurangkan. Karena jika turun, perusahaan telah membayar beban tertunda. Berarti kas keluar, maka harus kita kurangkan tadi untuk di penyesuaian. Nah, langsung saja kita masuk ke topik khusus yang harus kita perhatikan di sini. Yang mana ada yang pertama itu ada investasi metode ekuitas. Nah, di akuntansi menggunakan investasi yang dengan metode ekuitas ini kan investor itu mengakui laba dari perusahaan investasi itu mengakuinya sebagai pendapatan, tetapi hanya dividen tunai yang dilaporkan sebagai arus kas dari operasi. Jadi misalnya ada keuntungan dari investasi, tetapi hanya dividen saja yang masuk. Dividen saja diakui sebagai arus kas operasi karena itu kas yang masuk. Nah, jadi sisa laba yang tidak dibagian atau non kas itu harus kita kurangkan. Terus ada lagi akuisisi dengan saham. Nah, akuisisi dengan saham, jika akuisisi dilakukan dengan menerbitkan saham, tidak terjadi perpindahan kas sehingga tidak dicatat dalam arus kas, tapi diungkapkan dalam catatan tambahan atau CALK. Nah, terus ada lagi biaya imbalan pasca kerja. Hanya kontribusi kas yang dibayarkan ke dana pensiun yang dicatat sebagai kas keluar. Beban akuntansi yang tidak dibayar tidak mempengaruhi arus kas. Jadi kalau kita beban akuntansi yang tidak dibayar atau mengeluarkan kas itu tidak kita masukkan ke arus kas. Nah, terus ada lagi sekuritisasi piutang usaha. Nah, perlu nih sebagai kita analisator, kita tuh piutang itu perusahaan itu menjual piutangnya ke entitas khusus atau SPF untuk mendapatkan kas secara cepat. Ini meningkatkan kas, tapi perlu dianalisis apakah benar-benar mencerminkan arus kas operasional atau hanya untuk upaya pembiayaan untuk menutup piutang tadi atau piutang tadi itu terbayarkan. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan. Terima kasih.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode langsung. Metode langsung atau direct method yaitu melaporkan penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto terkait dengan operasi. Pada dasarnya, menyesuaikan setiap pos laporan laba rugi dari basis akrual ke basis kas. Metode ini menawarkan kepada analis suatu format yang lebih baik untuk menilai jumlah arus kas masuk dan arus kas keluar, di mana manajemen memiliki kebebasan dalam pengambilan keputusan. Ketika laporan perusahaan menggunakan metode langsung, maka perusahaan harus mengungkapkan rekonsiliasi laba neto terhadap arus kas dari operasi, atau metode langsung dalam suatu daftar yang terpisah. Selanjutnya mengenai keterbatasan dari pelaporan arus kas. Jadi dalam pelaporan arus kas itu juga ada beberapa keterbatasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu dalam praktiknya tidak mencaratkan pengungkapan tersendiri dari arus kas yang terkait dengan operasi yang dihentikan. Lalu yang kedua, bunga atau dividen yang diterima dan bunga yang dibayarkan diklasifikasikan sebagai arus kas operasi. Lalu yang ketiga, pajak penghasilan diklasifikasikan sebagai arus kas operasi. Dan yang terakhir, penghapusan keuntungan atau kerugian atas penjualan aset tetap sebelum pajak atau investasi dari aktivitas operasi mendistorsi analis terhadap aktivitas operasi maupun aktivitas investasi. Selanjutnya menginterpretasikan arus kas dan laba neto. Pengukuran neto, baik itu laba neto atau arus kas dari operasi, memiliki gunaan yang terbatas. Apakah tujuan analisis untuk mengevaluasi kinerja sebelumnya atau memprediksi kinerja masa depan? Fungsinya terletak pada informasi tentang komponen dari ukuran neto tersebut. Potensi akrual menentukan laba neto tergantung pada estimasi, penangguhan, alokasi, dan valuasi. Pertimbangan ini terkadang lebih subjektif dibandingkan dengan faktor yang menentukan arus kas. Kesimpulan ini berasal dari suatu pemahaman bahwa kriteria pengakuan pendapatan atau beban akrual menghasilkan laba neto lebih tinggi. Tetapi, arus kas lebih rendah. Arus kas dari operasi dapat menjadi penguji yang efektif terhadap laba neto, tetapi tidak sebagai pengganti untuk laba neto. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Saya Rena Melina akan melanjutkan materi kami yakni mengenai analisis arus kas. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap perusahaan itu pastinya memiliki kondisi yang berbeda-beda, sehingga agak sulit nih untuk bikin analisis arus kas yang standar. Tapi ada beberapa hal umum yang bisa kita lihat. Yang pertama itu kita perlu tahu dari mana uang masuk dan uang keluar di masa lalu. Jadi kita perlu tahu aliran kas perusahaan itu di masa lalu. Nah, pada kondisi ini kita bisa dibantu oleh analisis common size yang udah pernah kita bahas di bab sebelumnya. Nah, jadi dengan adanya analisis common size itu bisa membantu kita dalam penilaian ini. Ketika kita menganalisis arus kas, ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita perlu tahu apakah penggantian aset itu dibiayai dari dana internal atau uang perusahaan atau eksternal atau pinjaman gitu. Yang kedua, apa sumber pendanaan untuk suatu ekspansi dan akuisisi bisnis? Jadi dari mana sumber dananya gitu. Yang ketiga, apakah perusahaan itu bergantung pada pendanaan eksternal? Nah, itu kita perlu tahu tuh. Yang keempat, seberapa besar permintaan dan peluang investasi yang ada di perusahaan. Yang kelima, apa persyaratan dan jenis-jenis pendanaannya? Dan yang terakhir itu adalah apakah kebijakan manajerial seperti dividen itu sangat sensitif atau sangat bergantung terhadap arus kas. Gitu. Nah, di sini saya melampirkan laporan arus kas dari Camprel Sub Company. Jadi di sini teman-teman bisa lihat di buku analisis laporan keuangan 1, kita bisa melihat bahwa arus kas perusahaan itu didominasi pada pembelian aset. Jadi seperti yang saya tandai di sini, kita bisa melihat bahwa pembelian aset tetap di sini angkanya cukup tinggi, yakni di angka 1.817. Jika kita kurangi dengan penjualan aset tetap, itu hasilnya bisa di sekitar 1.640 juta dolar. Kemudian di yang kedua, kita bisa melihat bahwa kas keluar juga lumayan tinggi di bagian bisnis terakuisisi, di mana angkanya sekitar 856 juta dolar. Di sini, seperti yang saya tandai. Selanjutnya, di laporan arus kas ini kita bisa melihat juga nih, dividen terbayarkan itu juga cukup tinggi, sekitar 649 juta. Dan masih banyak lagi. Itu untuk laporan arus kas. Nah, di tengah ini kita memiliki laporan arus kas common size. Jadi di sini sudah dianalisis secara common size.
Dan di sini kita bisa melihat bahwa dari tahun ke-6 sampai ke tahun ke-11 dari company ini, mereka mendapati titik terendahnya, bisa dibilang titik terendah, itu di tahun ke-9. Karena di tahun ke-9 ini, mereka memiliki kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi itu hanya 31,25%, di mana angka ini merupakan angka terendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi kita bisa melihat lagi bahwa di tahun ke-11, perusahaan itu bisa mencapai angka yang lebih tinggi, yang cukup jauh, signifikan di angka 53,92%, yang menunjukkan bahwa perusahaan itu mencerminkan pemulihan. Jadi pemulihannya itu bagus setelah kinerja yang buruk selama 2 tahun belakangan, yakni di tahun ke-9 dan ke-10. Jadi kita bisa menganalisis nih dari laporan arus kas common size ini bahwa perusahaan ini cukup signifikan perbaikan kinerjanya selama 2 tahun. Di sini ada diagram presentasenya yang kita pindahkan. Ini sebenarnya dipindahkan dari total ini. Jadi kita memindahkannya itu dalam diagram bulat lingkaran. Jadi, kesimpulan dari adanya analisis arus kas ini, kita bisa menilai kualitas dari keputusan manajemen dari waktu ke waktu dan dampaknya terhadap hasil-hasil operasi dan posisi keuangan perusahaan. Jadi dengan adanya laporan arus kas ini, kita bisa tahu nih, apakah keputusan dari manajemen itu tuh bagus atau enggak. Kemudian juga kita bisa lihat apakah manajemen ini bisa beradaptasi dengan perubahan di dunia bisnis. Yang kedua, manajemen itu mengurangi investasi dari mana kas tambahan diperoleh dan di mana klaim terhadap perusahaan dikurangi. Yang ketiga, penggunaan laba dan pilihan investasi arus kas. Jadi analisis ini juga memungkinkan kita untuk menyimpulkan ukuran, komposisi, pola, dan stabilitas arus kas operasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengukuran arus kas alternatif. Penggunaan laporan keuangan seringkali menghitung laba neto itu ditambah dengan penyusutan dan amortisasi sebagai ukuran dasar dari arus kas operasi. Nah, salah satu dari pengukuran ini adalah EBITDA, jadi namanya EBITDA, Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization. Tapi, pengukuran EBITDA ini memiliki kelemahan. Kelemahannya itu, yakni penambahan kembali beban penyusutan itu sering disalahartikan sebagai pengakuan bahwa beban tersebut tidak sah. Maksudnya di sini adalah menambahkan kembali penyusutan itu sering disalahartikan seolah biaya-biaya itu tuh, biaya amortisasi itu tidak sah. Padahal sebenarnya penyusutan itu tuh adalah biaya nyata karena aset tetap itu jika dipakai kan pastinya nilainya tidak sama dengan seperti kita membeli baru gitu. Yang kedua, penyusutan kerap dianggap menyediakan kas untuk penggantian aset. Maksud di sini ada yang ngira bahwa penyusutan itu bisa ngasih uang tunai buat ganti aset, padahal itu nggak benar. Penambahan penyusutan itu cuma buat menyesuaikan angka laba, bukan berarti uangnya itu beneran ada. Jadi uang tunai itu datangnya dari kegiatan operasional dan pendanaan. Yang terakhir itu adalah menambahkan penyusutan ke laba bersih, mengabaikan perubahan dalam akun modal kerja. Jadi menambahkan penyusutan ke laba itu seringkali nggak mempertimbangkan perubahan di modal kerja seperti persediaan atau piutang. Jadi padahal sebenarnya perubahan ini tuh sering mempunyai pengaruh yang besar terhadap arus kas dari kegiatan operasional. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dari selanjutnya yaitu mengenai kondisi perusahaan dan ekonomi, di mana ada terdapat kasus dalam kondisi perusahaan dan ekonomi. Bisa teman-teman baca ya kasusnya ini. Nah, pada intinya kasus ini mengenai laporan keuangan, di mana laporan keuangan itu penting buat tahu kondisi perusahaan secara menyeluruh. Perusahaan bisa saja untung di atas kertas, tapi tetap kesulitan uang tunai karena kebutuhan ekspansi atau masalah penagihan. Nah, arus kas dari operasi ini menunjukkan apakah bisnis utama itu menghasilkan uang. Kalau kas makin sedikit, bisa jadi karena banyak piutang, stok numpuk, atau rugi terus. Perusahaan yang kuat bisa ngatur uang masuk dan tetap untung. Tapi kalau laba turun terus, itu tanda perusahaan dalam masalah. Nah, naiknya permintaan atau stok juga harus dipantau. Bisa jadi ada masalah dalam sinyal. Nah,
Maka dari itu penting untuk menganalisis setiap perubahan keuangan dengan cermat dan melihat konteks ekonominya. Jadi arus kas dan laba penting itu buat tahu kondisi di mana perusahaan sebenarnya. Selanjutnya, materi mengenai arus kas bebas, di mana kegunaan analisis yang berasal dari laporan arus kas adalah perhitungan arus kas bebas atau bisa disebut dengan free cash flow. Arus kas bebas adalah sisa perhitungan arus kas yang dihasilkan oleh suatu perusahaan di akhir suatu periode keuangan. Sisa uang inilah yang disebut dengan arus kas bebas. Adapun salah satu pengukuran arus kas bebas yang lebih berguna, arus kas dari operasi ada dua. Yang pertama itu pengeluaran modal neto yang dibutuhkan untuk mempertahankan kapasitas produktif. Yang kedua, dividen saham preferen dan saham biasa dengan asumsi kebijakan pembayaran atau arus kas bebas. Nah, meski dinamakan bebas, tapi manajemen itu tidak bisa sebebasnya menggunakan uang ini, karena uang sisa inilah yang bisa digunakan untuk mengembangkan usaha kalau tidak mengambil dana dari hutang dan sumber dana lainnya. Jadi perlu hati-hati, kadang laporan keuangannya itu bisa dibuat sedemikian rupa buat menunjukkan hasil tertentu. Jadi harus lebih teliti lagi dalam melihat komponennya. Sekian materi dari saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai arus kas sebagai validator. Arus kas sebagai validator adalah penggunaan informasi arus kas masuk dan keluar untuk memastikan keandalan dan keakuratan data keuangan, serta memberikan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan bisnis, terutama dalam konteks pinjaman. Nah, laporan arus kas berguna untuk pertama, memprediksi hasil operasi berdasarkan kapasitas produktif yang dimiliki dan direncanakan. Yang kedua, menilai kapasitas ekspansi perusahaan di masa depan, kebutuhan modalnya, dan sumber arus kas masuknya. Yang ketiga, sebagai jembatan mendasar antara laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Yang keempat, sebagai pelaporan arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban masa kini. Yang kelima, memberikan petunjuk penting mengenai fisibilitas atau kelayakan pembiayaan pengeluaran modal. Yang kedua, sumber kas untuk ekspansi pembiayaan. Yang ketiga, ketergantungan pada pembiayaan eksternal atau liabilitas versus ekuitas. Kebijakan dividen di masa depan. Yang kelima, kemampuan untuk memenuhi persyaratan utang. Yang keenam, fleksibilitas keuangan untuk menghadapi kebutuhan dan kesempatan yang tidak diantisipasi. Praktik keuangan oleh manajemen. Yang kedelapan, yaitu kualitas laba. Nah, terakhir, laporan arus kas berguna untuk mengidentifikasi hasil atau ekspektasi operasi yang salah atau menyesatkan. Meskipun demikian, seperti laporan-laporan lainnya, laporan arus kas merupakan sumber tindakan dan tujuan perusahaan yang andal dan dapat dipercaya atau kredibel dibandingkan dengan prediksi atau siaran pers atau publikasi dari manajemen. Nah, sebagai contoh, pembelian aset dengan cara memberikan utang. Analisis harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menyimpulkan hubungan antar pos yang tidak berkaitan. Perubahan pada kas, apakah itu positif atau negatif, tidak dapat dinilai hanya dengan laporan arus kas. Perubahan kas tersebut harus dianalisis terkait dengan variabel lain dalam struktur keuangan dan hasil operasi perusahaan. Misalnya, kenaikan kas dapat muncul dari mengorbankan daya laba masa depan perusahaan dengan menjual aset berharga atau dengan mengambil utang yang berbiaya tinggi atau dengan persyaratan yang kurang menguntungkan. Hubungan antara sebagai pos laporan keuangan dari implikasinya sangat penting untuk keadilan analisis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rasio arus kas khusus. Nah, dalam transaksi terbagi dalam dua rasio. Yang pertama yaitu rasio kecukupan arus kas atau cash flow adequacy ratio. Adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari operasi yang cukup untuk pengeluaran modal, investasi pada persediaan, dan dividen tunai untuk menghilangkan pengaruh siklus dan pengaruh acak lainnya. Jumlah total 3 tahun biasanya digunakan untuk menghitung rasio ini. Nah, rumus untuk menghitung rasio kecukupan arus kas ini dihitung sebagai berikut. Jumlah kas dari operasi selama 3 tahun dibagi jumlah pengeluaran modal, penambahan persediaan, dan dividen tunai selama 3 tahun. Nah, investasi pada modal kerja penting lainnya seperti piutang dihapuskan karena dibiayai oleh kredit jangka pendek seperti pertumbuhan utang usaha.
Oleh karena itu, hanya penambahan persediaan yang disertakan. Perhatikan bahwa pada tahun di mana persediaan menurun, perubahan ke bawah tersebut akan diperlakukan sebagai nol dalam menghitung rasio. Dengan menggunakan data laporan keuangan Campbell Soup Company pada lampiran A, maka perhitungan rasio kecukupan arus kas dalam 3 tahun sebagai berikut. 1610,9 pangkat A dibagi 1390,3 pangkat B ditambah 113,2 pangkat C tambah 348,5 pangkat D. Maka hasilnya sama dengan 0,87. Nah, maksud dari pangkat A, B, C, D yang saya sebutkan, di sini ada keterangan yang tertera di slide tersebut. Yang A yaitu kas dari operasi, yang kedua yang B itu penambahan properti, yang C penambahan persediaan, yang D dividen tunai. Nah, rasio kecukupan arus kas sangat penting untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kebutuhan kasnya dari operasi. Rasio 1 berarti perusahaan mandiri secara finansial. Rasio di bawah 1 mengindikasikan perlunya pendanaan eksternal untuk membayar dividen dan mendukung pertumbuhan. Contohnya, selama 3 tahun hingga tahun ke-11, arus kas operasi Campbell Soup tidak mencukupi kebutuhan tersebut, meskipun perhitungan 6 tahun mungkin menunjukkan hasil yang lebih baik. Rasio ini juga dipengaruhi oleh inflasi dan interpretasinya perlu didukung oleh analisis lebih mendalam. Nah, jenis rasio yang kedua yaitu rasio reinvestasi kas atau Cash Reinvestment Ratio, merupakan ukuran atas persentase investasi dalam aset yang mencerminkan kas operasi yang ditahan dan diinvestasikan kembali ke perusahaan untuk mengganti aset dan pertumbuhan operasi. Rasio ini dihitung sebagai berikut. Arus kas operasi dikurang dividen, dibagi aset tetap bruto, ditambah investasi, ditambah aset lain-lain, ditambah modal kerja. Nah, rasio reinvestasi kas sebesar antara 7% sampai 11% biasanya dianggap memuaskan. Dengan menggunakan laporan keuangan Campbell Soup Company, perhitungan rasio reinvestasi kas untuk tahun ke-11 adalah sebagai berikut. 805,2 di pangkat E dikurang 137,5 pangkat F dibagi dalam kurung 2921,9 tambah 477,0 pangkat G ditambah 404,6 pangkat H ditambah 1518,5 ditambah 1278, I. Maka hasilnya sama dengan 16,5%. Nah, keterangan ini ada di sini, yaitu C itu adalah kas dari operasi, D itu dividen tunai, yang G aset tetap bruto, yang H aset lain-lain, dan I total aset lancar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.